Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta hidayah, kenikmatan yang amat luar biasa yang kita peroleh. Selain daripada kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, namun ada satu nikmat yang sangat luar biasa dari keduanya, adalah nikmat hidayah. Karena hidayatullah, hidayah Allah diberikan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menghendaki hidayah kepada orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita hidayah. Hidayatul Islam, hidayah agama Islam. Selain hidayah agama Islam, juga ada hidayah-hidayah yang amat sangat luar biasa, yaitu hidayah al-iman, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu lagi hidayah yang amat luar biasa daripada hidayah Islam, hidayah al-iman, yaitu hidayah al-ihsan. Itulah merupakan derajat yang Allah berikan hidayah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Sejatinya hati manusia, kita semuanya, adalah sesuatu yang amat sangat menentukan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mampu untuk menggerakkan jiwa dan raga kita untuk beramal soleh. Namun sebaliknya, hati itu sangat mudah mampu untuk menghindari diri kita untuk beramal soleh, atau sebaliknya untuk bermaksiat kepada diri kita maupun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan harta atau anak keturunan kita, hati pun dapat lebih mampu untuk merelakan keduanya demi syahwat diri kita. Sejatinya tatkala hari akhir yang insya Allah kita semuanya beriman kepadanya akan ada di hadapan kita, akan ada di masa yang akan datang. Artinya masa yang akan datang ini bisa jadi tahun ini, bisa jadi mungkin besok, atau mungkin hari ini. Kita tidak mengerti kapan hari akhir itu akan ada. Namun sejatinya seburuk-buruk manusia, yaitu mereka yang merasakan hari akhir, hari kiamat. Karena mengapa? Karena pada hari akhir itulah seorang bapak tidak peduli kepada anaknya. Anak pun tidak peduli kepada orang tuanya. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan kita ajal atau mencabut ajal kita jauh dari sebelum datangnya hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Yang artinya yaitu pada hari akhir itu, di hari yang mana harta dan anak
anak laki-laki maupun perempuan tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kalaulah kita melihat, kita mengetahui bahwasanya hati, ada yang mengatakan hati itu sakit, ada yang menyatakan hati itu hidup, ada yang mengatakan hati itu mati atau hati itu keras. Sejatinya hati yang bersih itulah mereka orang-orang yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti ketika yaumul hisab, pada hari pembalasan. Para ulama berselisih mengenai dengan hati yang bersih atau hati yang salim, artinya bersih, hati yang selamat. Hati tentu selamat ini banyak definisi. Di antaranya beberapa ulama menyatakan hati yang terlepas daripada syahwat dunia kita, syahwat diri kita, di dalam kita mengarungi kehidupan di dunia. Ada yang mengatakan hati ini yang mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Termasuk ada yang mengatakan para ulama bahwasanya hati ini yang di mana di dalam hati itu tiada kecintaan selain cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Takut terhadap apa yang Allah bebankan kepada kita di akhirat. Maka seseorang yang memiliki hati yang bersih, dia betul-betul takut sebagaimana pengertian daripada al-ihsan, hidayatullah, yaitu al-ihsan yang di awal kami sampaikan bahwasanya ini merupakan hidayah yang Allah berikan kepada orang yang sangat luar biasa daripada orang muslim maupun orang mukmin, yaitu seseorang yang disebut dengan muhsin atau orang yang memiliki al-ihsan. Al-ihsan merupakan derajat yang paling tinggi karena dia merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak dapat melihat Allah. Inilah merupakan kesempatan kita. Masih ada waktu untuk dapat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dan kita selalu berupaya untuk meningkatkan derajat kita menuju al-ihsan. Setidaknya kalau apabila kita memiliki derajat al-ihsan, insya Allah hati kita akan bersih. Karena di dalam hati seorang al-ihsan merasa dirinya diawasi, merasa dirinya dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun diri kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita diberikan kemudahan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai derajat yang tertinggi, yaitu al-ihsan. Sehingga kita di dalam keseharian kita di dunia ini, kita tetap selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sebagai seorang pejabat publik, kita mampu untuk menahan nafsu kita. Ketika kita diamanati seorang permasalahan atau mungkin diamanati untuk dapat pertanggungjawaban di dunia, tentu kita sebagai seorang al-ihsan, kita sangat harus berhati-hati, terlebih-lebih dengan gangguan dan ujian kita dalam menghadapi hawa nafsu dunia kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan keistiqomahan untuk menggapai al-ihsan. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.